Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para thalabatul ilmi, para pendengar di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Demikian juga kita sampaikan rasa syukur kepada pengurus Ketua DKM Masjid Raya Darul Amal Setain yang telah memberikan fasilitas kepada kita untuk terjadinya kajian pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Demikian juga kepada seluruh panitia yang telah berusaha untuk mengadakan kajian di pagi yang berbahagia ini. Demikian juga kepada antum semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Maka akan hilang pengaruh dari mau'idhahnya, pengaruh dari nasihatnya kepada hati manusia. Tidak akan memberikan pengaruh, tidak akan memberikan perubahan kepada orang yang diberi nasihatnya. Sebagaimana hujan yang turun ke batu cadas ataupun tanah yang tandus, tanah yang keras yang tidak bisa menampung air. Maka amal adalah merupakan buah dari ilmu. Dan amal pun merupakan sebab seseorang akan ditinggikan derajatnya. Tingginya derajat seseorang tergantung amal. Allah Ta'ala menyebutkan pengangkatan derajat di dalam ayat Al-Quran dengan 4 sebab. Dengan ilmu, dengan iman, dengan jihad, dengan amal. Yang berkaitan dengan amal disebutkan dalam surat yang ke-20 ayat 75. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahum ad-darajatul ula." Barang siapa yang datang kepada Allah yang mati dan dia beriman dan telah beramal soleh, maka bagi mereka derajat yang tinggi. Dan yang akan menyelamatkan diri seseorang dari setiap kesulitan adalah amal soleh. Lihat kepada 2 hadis ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sab'atun yudhillumuhullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Satu hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, matahari mendekat 1 mil dan setiap orang akan berkeringat sesuai dengan amalnya. Kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai baju, tidak dihitan, tidak memakai sandal. Maka ada 7 kelompok orang yang diberikan naungan oleh Allah Ta'ala. Maka semuanya mereka adalah semuanya ahlul amal, orang yang memiliki amal dan dengan amal. Salah satunya disebutkan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, yang memiliki makna menyenangi salat berjamaah, menyenangi thalabul ilmi,
dan senantiasa menjaga perintah-perintah Allah, dawam, kontinu dalam taat kepada Allah Ta'ala, maka semuanya adalah amal. Dan Nabi SAW mengkisahkan 3 orang yang masuk gua, lalu pintu guanya tertutup dengan batu. Lalu disebutkan terhadap 3 orang ini, sesungguhnya kalian tidak bisa keluar dari gua ini dan tidak akan bergeser batu ini illa antad wallaha bisolihi a'malikum, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal solehmu. Lalu 3 orang ini menyebutkan satu persatu amal yang pernah dia perbuat. Lalu dia berkata dan berdoa, ya Allah, jika seandainya apa yang aku perbuat ini mengharapkan wajahmu, geserkan pintu batu ini. Setiap orang berdoa bergeser sampai terbuka. Dan itu potongan kisah dari hadis itu menunjukkan amal. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ahlu sunnah salafiyun satu taifah yang tidak hanya mencari ilmu, mengumpulkan ilmu, mengumpulkan maklumat. Tidak hanya kita mentahdir orang, mengeluarkan orang dan sejenisnya, tetapi amal. Karena amal itulah yang akan menyelamatkan kita. Dan amal pun yang akan menjadikan kita mendapatkan kenikmatan yang abadi. Karena Nabi SAW mengatakan akan mengikuti jenazah 3 perkara, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Maka akan kembali 2 perkara, harta dan keluarganya, dan akan menyertai kita hanya 1, yaitu amal. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan amal. Sejak kapankah kita harus beramal di dalam Islam? Jadi sejak kapankah kita harus beramal di dalam Islam? Pertanyaan yang kedua, dalam kondisi apakah kita harus beramal dalam Islam? Pertanyaan yang ketiga, sampai kapan kita harus beramal di dalam Islam? Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sejak kapankah kita beramal untuk Islam? Yang wajib kita pahami, dengan semata-mata kita mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka dikala itulah kita wajib beramal untuk Islam. Lihat kepada seorang sahabat yang bernama At-Tufail ibnu Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. At-Tufail ibnu Amr ad-Dawsi huwa min qabila Daus, wa qabilatu ad-Daus minal musyrikin wa intashara fiha asyirku. Tufail ibn Amr ad-Dawsi adalah dari kabilah Daus, dan kabilah Daus ini terkenal kesyirikannya, kabilah musyrik. Lalu dia mendengar seorang nabi, maka dia pergi ke Mekah dan berjalan menemui Rasulullah SAW. Fa aslama, lalu dia masuk Islam. Dan kita juga tahu Imam Bukhari meriwayatkan hadis, lihat tentang asratus sa'ah, ciri-ciri hari kiamat, bahwa Imam Bukhari menyebutkan hadis, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga wanita imro'ah dari Bani Daus dia akan memutar bokongnya mengitari kuburan. Yang dimaksud di sini tawaf di sekitar apa? Kuburan, menyekutukan Allah, meminta-minta kepada penghuni kubur. Dan ini merupakan ciri terjadinya hari kiamat kubra. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi masuk Islam. Lalu setelah dia mengikrarkan Islam dan memahami kalimat tauhid, maka dia meminta izin kepada Nabi SAW untuk berdakwah kembali kepada kaumnya.
Lalu dia diizinkan oleh Nabi SAW setelah dia belajar. Lalu dia pulang ke kaumnya. Lalu dia berdakwah. Tapi sayang, tidak ada seorang pun yang menerima dakwahnya. Tetapi Amr ibn Tufail Ad-Dawsi mendapatkan cacian. At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi mendapatkan cacian. Lalu datang kepada Nabi SAW, ud'u alaihim, ya Rasulullah, ud'u alaihim. Wahai Rasulullah SAW, doakan mereka dengan kehancuran. Karena mereka telah aku dakwahi aja kepada tauhid, tetapi mereka menolak. Tetapi Nabi SAW tidak memenuhi permintaan doa seperti yang diminta oleh At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Tetapi doa Rasulullah SAW mendoakan baik dan berkata, Allahumma hdi Dausan wa'ti alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah ahlu Daus. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat, datangi lagi mereka, dakwahi lagi mereka. Maka At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu pulang lagi ke kampungnya, pulang lagi ke kabilahnya, lalu mendakwahi lagi. Ternyata seluruh kabilahnya masuk Islam, tidak ada seorang pun yang tidak masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ini ada beberapa pelajaran, tetapi kita ambil dulu kepada judul kita. Pada malam hari ini kita bertanya, mudumata nahnu alal Islam? Sejak kapan kita masuk Islam? Umur kita berbeda-beda, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun. Kita bertanya, berapa orang yang telah masuk Islam di tangan kita? Berapa orang yang dengan sebab kita dia masuk Islam? Berapa orang yang dengan sebab kita dia paham kepada sunnah? Berapa orang dengan sebab kita dia paham kepada tauhid? Berapa orang dengan sebab kita mereka meninggalkan maksiat? Kita bertanya kepada diri kita setelah kita memegang kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan mengucapkan kalimat Islam. At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi dengan semata-mata dia mengikrarkan dan mempelajari kalimat tauhid dan memahaminya, maka dia langsung beramal untuk Islam, berkhidmat untuk Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran yang pertama. Adapun pelajaran dari hadis yang mulia ini adalah fadlu dakwah, keutamaan dakwah. Dan dakwah ini perlu birifqi walin. Dakwah ini perlu dengan kelembutan, dengan hikmah. Karena lihat, atas kelembutan Nabi SAW menyebabkan ahlu Daus masuk Islam. Seandainya Nabi SAW berdoa, ya Allah hancurkan seluruh ahlu Daus, maka Nabi SAW dan para sahabat tidak akan dapat pahala dengan sebabnya. Tetapi dengan kelembutan dan berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan mereka pengikut Islam, ya Allah berikan mereka petunjuk, lalu mereka mengikuti Islam dan berada di atas Islam, maka seluruh ahlu Daus mengalirkan pahala kepada para sahabat, di antaranya kepada At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi yang mendakwahi mereka. Dan ini hikmah yang sangat agung. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kapankah kita beramal? Apakah kita beramal untuk Islam ketika kita senang? Apakah kita beramal untuk Islam ketika kita dapat kenikmatan, dapat keluasan? Tatkala kita mendapat kesempitan, lalu kita berhenti beramal untuk Islam, beramal di dalam Islam. Nah, kita lihat, dan ini merupakan contoh kepada para pencari ilmu, sehingga mengambil contoh yang sesuai juga buat para pencari ilmu. Lihat pertama kepada seorang muhaddis yang bernama Baqi ibnu Makhlad al-Andalusi rahimahullahu ta'ala.
bagaimana perjalanan Baqi bin Makhlad menjadi seorang muhaddis, menjadi seorang perawi musnad Imam Ahmad. Dan dia memiliki musnad sendiri, dan dia menjadi seorang rawi yang meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad. Imam Ahmad pada waktu itu berada di Baghdad di Irak. Dan perjalanan antara Andalus dengan Baghdad itu jauh. Dan pada waktu itu belum ada pesawat, belum ada kapal laut, belum ada kereta api, belum ada mobil. Dan Baqi bin Makhlad pun bukan orang kaya yang bisa membeli unta, yang bisa membeli keledai, yang dia bisa membeli kuda. Dia seorang yang yatim. Nah, apakah dia berhenti dengan sebab ada rintangan untuk mencari ilmu, untuk beramal dalam Islam? Faja'a ila Imami Ahmad masyian alal aqdam. Maka dia berjalan menemui Imam Ahmad berjalan kaki. Dia mengarungi lautan terlebih dahulu dari Andalus ke Afrika, ke Maroko. Lalu dari Maroko berjalan kaki melalui daratan untuk menemui Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan kisah ini disebutkan dalam Syiar A'lam Nubala oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Lalu setelah dia sampai ke Baghdad, ke Irak, lalu dia bertanya kepada ahlu Baghdad. Dan ahlu Baghdad menyangka ini orang asing. Dari sisi karakter dan sebagainya disangka ini orang asing. Lalu dia berkata, tunjukkan aku ke masjid yang Imam Ahmad suka menyampaikan ilmu. Kata ahlu Baghdad, aduh sayang, katanya, kamu datang ke sini, Imam Ahmad udah di penjara. Imam Ahmad dicekal untuk menyampaikan hadis. Dia dalam tahanan rumah, dan rumahnya dijaga oleh penjaga-penjaga agar tidak ada pencari ilmu yang akan mengambil hadis darinya. Nah, apakah Baqi bin Makhlad putus asa dan berdiam setelah dia mendapatkan rintangan? Dia berpikir. Lalu dia berpura-pura menjadi seorang pengemis, mengingkat kepalanya, berpura-pura seperti orang Baghdad, seorang pengemis, bajunya compang-camping, membawa tongkat. Lalu dia berteriak dengan suara pengemis. Lalu para penjaga rumah Imam Ahmad membiarkannya karena mereka menganggap ini bukan pencari ilmu, ini pengemis, biarkan dia masuk. Maka Baqi bin Makhlad mengetuk pintu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Setelah masuk, maka dia menyampaikan, dan Imam Ahmad bertanya, aku menyangka engkau ini bukan orang sini. Aku menyangka engkau orang Afrika. Dari Afrika. Kata dia, aku lebih jauh dari apa yang kau sangka. Dari mana? Dari Andalus. Buat apa engkau kesini? Aku ingin mengambil hadis darimu. Imam Ahmad senang. Ada thalabul ilmi dari tempat jauh-jauh. Tetapi kata Imam Ahmad, sayang, aku mencintai untuk menyampaikan hadis kepadamu, namun sayang, rajaku, pemimpinku melarangku untuk menyampaikan hadis. Maka indihillah, saya punya teori, saya punya siasat, saya punya politik. Kata Imam Ahmad, apa caramu? Nanti saya akan datang kepadamu dengan menyamar menjadi seorang pengemis. Dan nanti aku akan menyimpan di kainku ini apa? Kertas dan alat tulis. Dan aku akan menulis setiap ketemu dengan satu hadis atau dua hadis. Lalu dia ketemu per hari, terus diulangi sampai dia bisa mengumpulkan 300 hadis. Ya kalau dihitung berarti berapa? Kalau per hari saja itu udah 1 tahun. Dia terus ketemu per hari 1 hadis. Nah, maka tidak ada yang menghalangi dia dalam beramal, walaupun rintangan sangat dahsyat. Nah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai satu ketika Imam Ahmad dibebaskan dari penjara dan bisa mengajarkan lagi hadis. Maka kata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala, tidaklah dia mengajarkan hadis kecuali menceritakan Baqi bin Makhlad kepada murid-muridnya.
Kenapa? Ta'ajub dengan perjalanan mencari hadis, beramal. Dan dia beramal dalam kondisi apa saja, tidak terhalangi dengan rintangan, tidak terhalangi dengan kesulitan, tetapi kokoh teguh mencari ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat perjalanan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam mencari ilmu. Kita tahu tentang kisah Imam Syafi'i dengan Muhammad Ibnul Hasan. Jadi kisah Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan siapa? Muhammad Ibnul Hasan. Dalam bagian sejarah disebutkan bahwa ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala pada waktu itu di masa kerajaan ataupun di dalam masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah taala karena termasuk dari Alawiyin pada waktu itu, lalu dia termasuk orang yang dipenjarakan, orang yang ditangkap. Sampai pada waktu itu ditangkap dan diambil 10 orang. Jadi 10 orang dihadapkan ke raja, ke Harun ar-Rasyid pada waktu itu. Sehingga dikisahkan apa? Bahwa Muhammad Ibnu Hasan termasuk orang yang memerintahkan kepada Harun ar-Rasyid untuk membunuh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi kisah ini tidak benar. Jadi kisah ini tidak benar, kisah ini tidak betul. Yang benar bahwasanya Al-Imam Muhammad Ibnu Hasan itu membela Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab dalam kisahnya ketika Imam Syafi'i telah dihadapkan, lalu dia membisiki Harun ar-Rasyid tentang dirinya, bahwa dia mengatakan sesungguhnya aku adalah orang yang mempelajari bahasa Arab, hadis, fikih. Itu disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Setelah satu persatu dipenggal lehernya, 9 orang yang bersama dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka tertinggallah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu bagaimana? Ketika dia menyampaikan bisikan dan dia mengatakan, tolong saya ingin bilang dulu kepadamu, saya akan membisikimu dulu. Lalu menyampaikan, saya ahlul hadis, saya ahlul ilmi, saya orang yang tafaqahu fiddin, saya tidak sepemahaman dengan orang-orang yang tidak senang denganmu kepadamu. Lalu Harun ar-Rasyid bertanya kepada Muhammad Ibnu Hasan. Lalu Muhammad Ibnu Hasan rahimahullah ta'ala membenarkan dan memuji Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lalu tidak jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala apa? Dibunuh. Maka setelah itu dia bisa belajar kepada Muhammad Ibnu Hasan rahimahullah ta'ala. Dan kita tahu bahwa dia perjalanan ke Yaman, karena di sana ada ulama-ulama besar seperti Imam Ibnu Jurayd. Sampai 2 kali ketika dia mendapatkan rintangan yang pertama, maka dia datang yang kedua kalinya. Sehingga dia mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan ilmu di sana. Dan demikian para ulama. Mereka tidak pernah berhenti dalam amal dan dalam mencari ilmu dengan sebab rintangan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sampai kapankah kita beramal untuk Islam? Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bahwa kita beramal untuk Islam sampai kita mati. Beramal di dalam Islam sampai kita mati. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam, mencakup poin yang kedua. Beliau berdakwah pagi, berdakwah siang dan malam, dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan bersembunyi. Dan dinyatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam dia berdakwah kepada umatnya
dalam sepanjang hidupnya. Nah, lihat Yakub alaihissalam, dia beramal untuk Islam ketika dia sakratul maut. Allah Ta'ala berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat kepada kisah Yakub alaihissalam, bahwa Yakub alaihissalam melakukan dakwah, mengajarkan tauhid, mewasiatkan tauhid sampai titik sakratul maut. Artinya akhir dari kematiannya, mendekati akhir dari kematiannya. Barangkali kalau kita mendekati akhir kematian adalah dunia yang diwasiatkan. Kepada anak-anak kita berkata, hati-hati sawah yang di sana, hati-hati toko yang di sana, hati-hati harta kita yang di sana. Udah sakratul maut masih dunia. Tetapi Yakub alaihissalam berkata, wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggalkan kalian? Setelah aku wafat? Maka mereka mengatakan, kami akan menyembah ilah zat yang disembah oleh bapak-bapak kita, oleh pendahulu-pendahulu kita, Ibrahim, Ismail, Ishak. Itu ilah yang satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik meriwayatkan, dan ini hadis juga ada dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Anas bin Malik meriwayatkan, ketika Nabi SAW sakit yang menyebabkan dia wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam di rumah dan tidak sholat berjamaah. Lalu ketika merasa badannya kuat, maka dia bangun dari tempat tidurnya. Jadi dia bangun dari tempat tidurnya. Lalu dia membuka jendela dan membuka tirai. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Mengintai, melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Lalu ketika melihat para sahabat dalam keadaan sholat dan mereka sedang berjamaah sholat di belakang Abu Bakar, maka Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, aku tidak melihat putih wajahnya Rasulullah SAW dan berserinya wajah Rasulullah SAW ketika waktu itu, melebihi waktu itu. Kenapa? Dia bergembira melihat umatnya sedang dekat kepada Allah Ta'ala, tidak terbuai dengan kehidupan dunia. Maka dia beramal ketika dalam kondisi-kondisi seperti itu, sakratul maut. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat apa yang dilakukan oleh para ulama dalam waktu-waktu hidup mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyusun beberapa kitab ketika dia di penjara. Dan saya teringat kepada Syekh Mukbil, guru saya, ketika beliau sakit. Dan dia sakit waktu itu berada di 3 tempat pertama kali. Dia pertama di rumah sakit Son'a, dan sakitnya adalah sakit parah. Ya, kita tahu kanker hati. Maka ketika dia berada di rumah sakit, masih tetap dia bertanya, menyebutkan hadis, man sahabiyu wa man akhrajah. Jadi dia masih sempat bertanya tentang hadis. Dia membacakan hadis, lalu dia bertanya, siapa sahabatnya, siapa perawinya. Ketika dia pergi ke Amerika dan akan dilakukan operasinya, lalu dia memberikan tausiah, dan waktu itu saya belum pulang. Dan saya mendengarkan suara beliau dari Amerika waktu itu. Lalu beliau menyampaikan tausiah, lalu berkata di tengah-tengah ceramah dia,
merupakan adah beliau, kebiasaan beliau. Qala indi su'alun kabir. Maka dia mengatakan, saya punya pertanyaan yang besar. Siapa di antara kalian, artinya para pendengar, yang mau jawab? Dia masih bertanya bahasa Arab, tentang nahwu, tentang hadis. Walaupun dalam kondisi sakit. Lihat, ahlul ilmi dengan ilmu, dengan tausiah. Para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ini adalah perjalanan salafus saleh dalam amal. Perjalanan salafus saleh di dalam ilmu. Kegigihan mereka di dalam ilmu. Perjalanan mereka di dalam ilmu. Dan kita lihat kepada beberapa kisah yang saya akan sebutkan ini. Talabul ilmi bainal adanaini. Talabul ilmi di antara dua adzan. Maksudnya bainal iqamati wa baina al adzan. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, talabul ilmi, imma dia itu membaca, imma dia berdoa, imma dia menelaah. Diriwayatkan tentang Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan beberapa para ulama terdahulu, la yajlisu majlisan illa biyadihi kitab. Tidak ada majelis yang dia duduk kecuali di tangannya ada kitab. Dan dia membacanya dan dia menelaahnya. Dan ini waktu yang dimiliki oleh thalabul ilmi pendahulu, sehingga mereka betul-betul mendapatkan ilmu. Lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, 7 tahun dia hafal Quran, 10 tahun dia hafal Al-Muwatta, umur 15 tahun dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang kedua dikatakan 18 tahun dia menjadi mufti dan dipercaya menjadi mufti. Dan ini disebabkan mereka ilmu dengan waktu yang mereka miliki. Sehingga sebagian salaf ada yang mengakhirkan nikah disebabkan ilmu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal Imam Ahmad kama qila fi riwayah annahu manakah ila fi arba'in. Dan diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad tidak menikah kecuali dalam umur 40 tahun. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya mereka dengan ilmu. Dan mereka senantiasa menimbang amal. Hatta berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kalau aku merasa lemah maka aku meninggalkan saum demi membaca Al-Quran. Jadi Imam Abdullah bin Umar mengatakan, aku meninggalkan saum tatawu, aku meninggalkan saum mustahab, saum yang tidak wajib, kalau aku merasa lesu untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka faqih di dalam beramal. Mereka faqih ketika dalam beramal, dan mereka senantiasa mengetahui bagaimana beramal. Para jamaah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita lihat kepada sejarah-sejarah dan perjalanan salafus saleh dalam beramal, dan bagaimana hidup mereka di dalam beramal, dan bagaimana perjalanan mereka di dalam beramal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah yang ke-14 ya. Dan ini sebagai penutup pelajaran kita pada malam yang berbahagia ini ya. Sebelum mungkin ada waktu sejenak untuk soal jawab, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita ya, ini dalam surat yang ke-14 ya, ayat 25, 24, 25 ya. Yang wajib kita pahami di dalam dua ayat ini, bahwa iman yang sahih
akidah yang sahih mesti membuahkan amal. Mesti tumbuh dari orang itu adalah amal. Oleh sebab itu wajib kita pahami, setiap Allah mensifati orang bertakwa, setiap Allah mensifati orang beriman, orang soleh dan sebagainya, maka senantiasa menyebutkan sejumlah amal yang dilakukan oleh mereka itu. Jadi di sini menunjukkan dan wajib kita pahami bahwa Ahlus Sunnah bukan semata orang yang senantiasa mencari ilmu tapi tidak beramal, mengumpulkan ilmu tetapi tidak beramal. Walidzalika qala ba'du salaf, laisal ilmu bi kasrati riwayah wala bi kasrati syuyukh wala bi kasratil julus, wa innamal ilmu wal fiqhu wal amal. Bukanlah ilmu orang yang banyak meriwayatkan, orang yang banyak gurunya, orang yang banyak duduk dalam majelis ilmu. Tetapi ilmu adalah kepakihan dan amal. Jadi kalau antum sering ngaji tapi tidak fakih-fakih, artinya tidak paham-paham, maka ini menunjukkan wajib kita lihat apa yang kita makan, apa yang kita minum. Wajib kita melihat niat kita dalam thalabul ilmi. Kenapa kita duduk tapi tidak paham-paham? Demikian juga kalau kita thalabul ilmi tapi tidak membuahkan amal, maka di sini pun menunjukkan satu kefasadan yang ada di dalam hati kita, satu kerusakan yang ada dalam hati kita, dan niat yang tidak sahih, niat yang tidak sah, niat yang tidak murni dalam menempuh ilmu, dalam mempelajari ilmu. Para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah kalimat qasirah, kalimat yang pendek berkaitan dengan ilmu dan amal. Mudah-mudahan menjadi satu motivasi agar kita ingin beramal, berlomba-lomba untuk beramal di dalam agama yang mulia ini. Ya, pertanyaan dari Bapak tadi, bahwa ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan ketika di Arasatil Kiamah. Tadi saya menyebutkan 1, siapa yang 6 lagi? Kita bacakan hadisnya insyaallah. Sebelum menjelaskan hadis ini, kita harus pahami dulu apa kejadian di Arasatil Kiamah. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurla. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat semuanya dalam kondisi yang sama, telanjang, tidak dihitan, tidak memakai sandal. Dan kita dikumpulkan di tanah yang terhampar luas. Dalam satu riwayat hadis dikatakan bumi yang berwarna putih kemerahan, karena pada waktu itu hari keadilan. Wa tadnu syamsu ala qadri milin, lalu matahari mendekat 1 mil. Ya, kalau kita hari ini berapa ribu mil? Ya, ribuan mil. Tetapi kita merasakan panasnya matahari, terutama tahun-tahun ini. Wa yarikun nas biqadri amalihi, maka manusia akan berkeringat sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai tumitnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai mulutnya, ada yang bermandikan keringat. Lalu ada di antara kita yang dikecualikan, tidak akan mendapatkan ataupun tidak merasakan panasnya matahari itu, karena mendapatkan naungan yang diberikan Allah Ta'ala. Siapa mereka? Ada 7, yaitu sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sejak awal dia telah hidup di atas sunnah Islam,
di atas kebaikan. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Itu kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat adalah orang yang berkumpul mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, berkumpul karena Allah. Jadi ia mencintai seseorang karena Allah Ta'ala. Yang kelima adalah orang yang diajak oleh seorang wanita, rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda yang diajak melakukan zina oleh seorang perempuan yang punya keturunan baik dan cantik. Lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah, menolak karena takut kepada Allah. Yang keenam adalah seseorang yang mengingat Allah di waktu yang sepi, lalu berlinang air matanya karena takut kepada Allah. Dan yang ketujuh, orang yang bersedekah lalu dia menyembunyikan sedekahnya, merahasiakan sedekahnya sehingga apa yang diimpakan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ini 7 kelompok. Nah, mungkin timbul pertanyaan, di dalam hadis ini semuanya dikatakan rajulun. Ya. Apakah wanita masuk kepada 7 kelompok ini? Semuanya hadis itu dengan kata-kata rajulun, ya. Rajulun qalbuhu, rajulun tasaddaqa ila akhirih, tidak ada kata-kata apa? Imro'ah. Apakah wanita masuk kepada 7 kelompok ini? Maka para ulama mengatakan masuk dalam 6 poin, tetapi tidak masuk dalam poin yang pertama, yaitu imamun adilun. Karena imam dalam arti khalifah, dalam arti amirul mukminin, itu tidak untuk wanita, kecuali kalau dalam makna wanita imam dalam kondisi tertentu, yaitu seperti imam di rumah ketika suaminya tidak ada. Nah, tetapi para ulama menjelaskan, bisa dilihat dalam Syarah Fathul Bari, bahwa masuk wanita itu kecuali yang nomor 1, yaitu imamun adilun. Sebab imamatul udma, imamatul kubra, imamah udma, baik disebutkan khalifah ataupun disebutkan amirul mukminin, maka itu tidak boleh bagi wanita dan tidak masuk wanita. Nah, itu yang dimaksud dengan 7 Dan wanita tetap masuk. Dan kita tahu kalau disebutkan laki-laki maka perempuan masuk, dan hadis mengatakan ar-rijalu an-nisa'u afwan syaqaiqur rijal. Artinya wanita adalah merupakan dalam hukum seperti saudara seibu sebapaknya. Bolehkah mengkodokkan puasa orang tua yang sudah meninggal dibagi semua anaknya? Misalnya hutang puasa orang tua 3 hari, kemudian dipuasakan anaknya satu persatu. Bagaimana mengkodok saum orang tua? Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang mati dan dia punya utang saum, maka disaumkan oleh walinya. Tetapi saum yang mana yang bisa diqada oleh walinya, yaitu oleh ahlu warisnya. Apakah boleh kalau orang tua kita dulunya tidak pernah saum? Seorang yang pemalas umpamanya tidak saum, lalu kita menyaumi, artinya mengqada saum bapak kita, maka ini tidak ada. Sebab wa an laisa lil insani ila masa'a, ini tidak bisa. Yang kedua, bagaimana kalau saum nadar? Kalau saum nadar ini dikodokkan oleh kita. Ini kalau orang tua kita itu bernadar untuk saum,
maka diqodokkan oleh kita. Artinya disaumkan oleh kita sebab nadar perlu ditunaikan. Yang ketiga adalah saum dalam bentuk karena dia ada udzur, seperti sakit atau safar. Dia bepergian umpamanya, ataupun dia sakit, lalu dia mati sebelum dia mengqadha saumnya. Apakah kita mengqadhakannya? Maka wallahu alam dalam mengqadhakan saum orang yang wafat ataupun bapak kita yang wafat atau ibu kita, maka wallahu alam kalau ibu kita ataupun bapak kita itu sembuh dan punya waktu untuk mengqadha tetapi belum sempat mengqadha atau tidak mempercepat qadanya sehingga dia wafat, maka bagi kita mengqadhakannya berdasarkan hadis tadi. Karena dalam makna man mata wa alaysiyan sama anhu waliyuhu. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat wa an laisa lil insani illa masa. Bagaimana kalau dia wafat setelah tanggal 1 Syawal, dia wafat belum punya waktu untuk mengqadha? Maka wallahu a'lam tidak diqadhakan oleh kita. Kenapa? Sebab orang yang safar dan sakit tidak wajib saum. Maka tidak ada bagi kita mengqadhakannya. Allah a'lam. Hada qaulu jumhur, dan ini pendapat kebanyakan jumhur ulama dalam mengqadhanya. Allah a'lam. Mana yang lebih kita utamakan antara banyaknya amal dengan membaguskan dan menyempurnakan amal? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa pahala bukan ditinjau dari sisi banyaknya amal. Jadi pahala itu bukan ditinjau dari sisi banyak dan sedikitnya amal. Dan saya akan bacakan karena ini pertanyaan penting ya. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala wa mimma yanbaghi an yu'rafa anallaha laysa ridahu wa mahabbatuhu bimujarradi adzabin nafsi wa hamlihi ilal masyaqi hatta yakuna al-amalu kullama kana asyaqqu kana afdalu kama yahsibu katsirun minal juhal anal ajra ala qadril masyaqqati fi kulli syai'in la walakin al ajru ala qadri manfaatil amali wa maslahatihi wa faidatihi wa ala qadri taati amrillah wa rasulihi fa ayul amalaini kana ahsanu wa sahibuhu atwa'u wa atba'u kana afdalu fa innal a'mala la tatafaddalu bi kasrati wa innama tatafaddalu bima yahsulu fil qulubi halil amali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan di sini bahwa perkara yang harus kita pahami bahwa ukuran keridhaan Allah dan kecintaan Allah taala itu tidak semata-mata karena orang itu membebani diri bahkan menadab dirinya dengan satu amal. Artinya ketika orang mengamalkan satu amal, maka dia merasakan berat dengan amal itu sampai mungkin dia sakit, sampai dia itu menjadi lemah dan sebagainya. Dan tidak benar orang mengatakan bahwa pahala itu besar karena ukuran berat melakukan amal. Jadi bukan itu dalam setiap keadaan. Tetapi amal itu pahalanya besar ataupun lebih utama ketimbang yang lainnya ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama ditinjau dari maslahat dan faidah dan pengaruh dari amal itu dan buah dari amal itu. Dan yang kedua ditinjau dari sisi ikhlasnya, kecocokan, kesesuaian amal itu dengan dalil perintah. Maka itu adalah perbedaan tingkatan pahala. Kita buktikan ya. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dan Anas bin Malik juga meriwayatkan dengan hadis yang berbeda dan kisah yang berdekatan.
kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Faminna shaim wa minnal muftiru. Kata Anas bin Malik, di antara kami berjalan bersama Nabi SAW. Di antara kami ada yang buka, di antara kami ada yang tetap saum. Dan cuaca sangat panas sampai ada orang yang menyimpan tangan di kepalanya, menyimpan kain di kepalanya. Fasaqata as-shaimu, maka berjatuhanlah dan lemahlah orang-orang yang saum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hinadak, maka Nabi sallallahu berkata ketika waktu itu, zahabal muftiruna al-yauma bil ajri. Telah pergi orang-orang yang buka dengan pahala. Kenapa orang yang memaksakan saum tidak dikatakan pahalanya paling besar? Karena ditinjau dari segi faidahnya. Dan orang yang buka dapat pahala dari dua sisi. Dan dilebihkan pahala dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena dia telah mengambil rukhsah yang Allah berikan kepadanya. Dan Nabi bersabda, alaikum bi rukhsah alladzi rakhasallahu alaikum. Hendaklah kalian mengambil rukhsah yang Allah telah berikan kepada kalian. Jadi orang yang buka dapat pahala lebih. Kenapa? Dia mengambil rukhsah yang Allah telah berikan kepadanya ketika datang waktu-waktu untuk mengambil rukhsah. Yang kedua, bahwa orang yang buka lebih banyak amalnya. Kenapa? Orang yang buka bisa menyerang musuh dan bisa memporak-porandakan musuh dan bisa membantu teman-temannya. Orang yang saum memaksakan saum dan lemah, dia berdiam sehingga amalnya sedikit. Maka bukan dari sisi orang itu memaksakan diri sehingga menjadi lemah dalam satu amal dan pahalanya lebih besar ketimbang yang lainnya. Tidak. Dan ini juga dalam fikih dalam beramal, di fikih di dalam melakukan amal. Cukup waktunya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.